Probity audit pengadaan barang jasa. Dasar hukum probity audit. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawas Intern atas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pengertian probity audit. Probity audit adalah pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang jasa untuk memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran atau probity requirement yang telah ditetapkan. Konsep probity audit dalam perspektif yang lebih luas merupakan sebagai suatu pola pikir atau mindset, sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip probity dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran atau probity, kejujuran, kebenaran, dan integritas untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau entitas. Tujuan probity audit meyakinkan bahwa pengadaan barang jasa telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement, yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip PBJ atau efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan etika pengadaan barang jasa. Yang kedua, memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas proses pengadaan barang jasa. Sasaran probity audit. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan, yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan nilai. Yang kedua, sesuai prosedur pengadaan. Yang ketiga, pengadaan barang jasa yang dihasilkan kualitasnya, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang keempat, mempertimbangkan risiko fraud. Dan yang kelima, mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atau MR. Manfaat probity audit. Yang pertama, menghindari konflik kepentingan dan permasalahan. Yang kedua, menghindari praktik korupsi. Yang ketiga, memberi keyakinan pada masyarakat. Yang keempat, memberikan keyakinan. Yang kelima, menghindari potensi litigasi. Dan yang keenam, informasi perbaikan kebijakan pengadaan barang jasa. Perlu diingat bahwa probity audit tidak memberikan keyakinan mutlak bahwa suatu proses pengadaan barang jasa telah dilaksanakan secara jujur, benar, dan berintegritas. Keyakinan yang diberikan adalah didasarkan pada hasil audit atas data atau dokumen atau informasi yang diterima oleh auditor. Metodologi audit. Terdapat 3 metodologi audit yang digunakan saat pelaksanaan probity audit. Yang pertama, desk audit. Desk audit yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai acuan atas audit yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa serta mengidentifikasikan kelemahan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang jasa. Yang kedua, field audit, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu, dan penempatan, serta ketepatan waktu penyerahan. Antara lain,
melalui observasi atau pengamatan, pengecekan atau pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan serta teknik audit lainnya. Yang ketiga, benchmarking, yaitu suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan perusahaan atau organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi. Misalnya, modus operandi, penyimpangan yang terjadi, dan best practice dalam pengadaan barang jasa. Kriteria paket pekerjaan yang dilakukan probity audit. Yang pertama, risiko yang tinggi dan bersifat kompleks. Yang kedua, sejarah atau latar belakang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum. Yang ketiga, sangat sensitif terkait isu politis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Yang kelima, berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Yang keenam, memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan lainnya. Sekian video edukasi tentang probity audit. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih.